Nah, untungnya di sini ketika kita melakukan staking, kita tiap harinya akan mendapatkan bunga atau profit dari hasil staking yang udah kita lakukan di sini. Nah, ini saldo BNB gua udah bertambah ya sebesar 0,02 BNB atau setara dengan 7,87 dolar, sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Setelah di beberapa video sebelumnya, gua tuh udah banyak banget nge-share ke teman-teman sekalian tentang gimana caranya dapetin kripto gratis dari internet, baik itu lewat mining, trading gratis, faucet claim, microtask, dan lain-lain gitu. Nah, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya untuk ngembangin semua aset kripto yang udah kita dapat tadi atau yang udah kita kumpulin sebelumnya dengan cara men-staking aset kripto kita supaya si aset kripto kita bisa berkembang dengan sendirinya tanpa perlu kita apa-apain, alias tinggal didiemin aja dia bisa bertambah dengan sendirinya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu staking, jadi staking ini hampir mirip seperti deposito yang biasa kita lakukan ketika kita menyimpan uang di bank konvensional ya teman-teman. Yang dimana kita bisa dapetin bunga dari hasil simpanan atau tabungan kripto kita tersebut dengan cara menyimpan kripto dalam jangka waktu tertentu yang udah kita sepakati sebelumnya. Nah, bedanya dengan deposito adalah jika di deposito kita dapetin bunganya dalam bentuk uang real, nah di staking kripto ini kita akan dapetin bunga atau profitnya dalam bentuk kripto atau dalam bentuk mata uang digital ya teman-teman. Nah, pada tutorial kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian semua gimana caranya ternakin atau mengembangbiakan kripto kita dengan cara staking melalui exchanger nomor 1 di dunia, yaitu Binance ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada banyak sih exchanger yang bisa kita manfaatin untuk melakukan staking kripto gitu, seperti Trust Wallet dan lain-lain gitu. Cuma di sini kenapa gua pilih Binance, karena menurut gua Binance ini merupakan salah satu exchanger kripto yang paling aman hingga saat ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya staking kripto, pertama-tama di sini kalian perlu membuat akun baru dulu di Binance ya, teman-teman, buat kalian yang belum punya akun. Nah, caranya di sini kalian tinggal langsung aja klik link pendaftaran Binance-nya yang ada di bawah ini ya, yang udah gue cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Dan kemudian kalau kalian udah klik linknya, nanti kalian akan dibawa ke tampilan halaman utama dari si Binance-nya yang kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini buat teman-teman yang belum pernah punya akun di Binance, di sini kalian langsung register aja atau langsung daftar aja untuk membuat akun baru di Binance ini. Caranya di sini kalian tinggal klik aja tombol register yang ada di sini. Nah, kemudian setelah kalian mengklik tombol register, nanti akan muncul tampilan kayak gini, welcome to Binance. Before we start, please enter your current location of residence. Di sini udah bener ya, dia langsung mendeteksi kalau kita ada di Indonesia. Tapi kalau misalkan ini belum mendeteksi di negara Indonesia, kalian bisa langsung setting aja ini negaranya langsung ke Indonesia. Oke, kalau udah di sini kalian tinggal klik confirm aja. Kemudian abis itu di sini langkah selanjutnya kalian tinggal klik aja tombol create personal account yang ada di sini. Nah, setelah klik tombol klik personal account, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja alamat email yang mau kalian pakai untuk mendaftar di Binance ini. Nah, misalkan di sini gua pakai alamat email yang ini. Nah, kemudian seperti biasa ya, setelah memasukkan alamat email, di sini kalian buat password baru kalian yang nantinya bisa kalian gunakan untuk login di Binance ini. Oh ya, untuk buat password di sini itu seperti biasa ya, hampir sama seperti ketika kita mendaftar di platform-platform lainnya. Password yang harus kita bikin itu kurang lebih harus terdiri dari 8 karakter, yang di 8 karakter itu harus ada huruf gedenya, terus ada huruf kecilnya, dan ada angkanya juga. Kemudian abis itu kalau udah, di sini kalian tinggal checklist aja yang ini, kemudian abis itu kalian checklist lagi yang bawahnya, dan setelah itu kalian tinggal klik next aja. Nah, abis itu setelah kalian klik next, nanti dia akan mengirimkan verifikasi 6 digit kode yang udah dikirimkan ke email kalian yang tadi kalian daftarin di sini. Nah, untuk bisa dapetin kodenya, di sini kalian tinggal masuk aja ke email kalian, dan di sini gua refresh dulu ya. Nah, ini dia udah ada email dari Binance, ini kita langsung buka aja, dan ini adalah kode verifikasi yang udah dikirimin sama si Binance. Ini kita copy, dan abis itu di sini kita balik lagi ke halaman pendaftaran Binance tadi. Dan di sini kita masukin kode verifikasi yang udah kita dapat dari link konfirmasi yang udah dikirimin si Binance tadi.
Nah, kalau udah kita pastiin, di sini kita tinggal klik submit aja. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya, di sini kalian tinggal masukin aja atau daftarin nomor handphone yang kalian punya. Nah, di sini berhubung gua udah punya akun Binance dan nomor handphone gua tuh udah terkonek ke akun Binance gua, jadi di sini gua nggak bisa daftar lagi pakai nomor handphone yang sama di akun Binance ini. Nah, tapi di sini buat teman-teman yang baru pertama kali daftar dan belum pernah daftarin nomor handphonenya ke Binance ini, di sini kalian tinggal masukin aja misalkan nomor handphone kalian kayak gini ya. Misalkan ini nomor handphone kalian, nanti di sini kalian tinggal klik next aja, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian tinggal klik get kode aja. Nah, setelah kalian klik get kode, maka nanti secara otomatis si Binance ini akan mengirimkan 4 atau 6 digit kode ke nomor handphone yang kalian daftarin tadi. Nah, kalau misalkan kalian udah nerima SMS yang berisi kode OTP-nya yang berisi 4 atau 6 digit kode tadi, kalian tinggal masukin aja kodenya ke kolom ini. Kalau kalian udah masukin ke kolom ini, di sini kalian tinggal klik submit aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah menyelesaikan keempat langkah ini sampai ke phone verification atau ke verifikasi nomor handphone, itu biasanya langkah selanjutnya kalian akan diminta verifikasi KYC. Yang dimana di verifikasi KYC ini biasanya kita akan diminta untuk memfoto identitas kita seperti KTP, paspor, ataupun SIM. Kalian bebas bisa pilih salah satu. Dan kemudian setelah kalian memverifikasi identitas kalian, nanti kalian juga akan diminta untuk memverifikasi wajah kalian dengan cara selfie, memfoto diri kalian sendiri menggunakan handphone. Nah, kalau misalkan kalian udah selfie dan udah kirimin foto dari identitas kalian, habis itu nanti kalian tinggal klik lanjut aja atau submit aja, maka setelah itu akun kalian udah langsung berhasil dibuat. Nah, dan kalau misalkan akun kalian itu udah berhasil dibuat, nanti kalian akan langsung dibawa masuk ke halaman dari akun utama kalian yang ada di Binance seperti ini. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kalian udah selesai membuat akun Binance kalian, di sini untuk bisa mulai melakukan staking di Binance ini, di sini kalian tinggal arahin aja si kursor mouse kalian ke arah earn yang ada di sini, atau buat kalian yang pengguna handphone, kalian tinggal klik aja yang earn yang ada di sini, maka nanti akan muncul pilihan kayak gini. Di sini kalian tinggal klik aja tombol staking yang ada di sini. Kemudian setelah kalian klik staking, nanti akan muncul tampilan kayak gini, pilihan-pilihan kripto apa aja yang bisa kita staking di platform Binance ini. Oke? Nah, jadi untuk cara staking ini kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini nanti di kolom staking ini kalian bisa bebas memilih mau men-staking kripto ataupun token dari macam-macam jenis koin yang ada di sini yang bisa bebas kalian pilih. Gue contohin ya, kalau misalkan di sini kalian mau men-staking kripto dengan jenis koin Tron atau token dari Tron yang TRX ini. Nah, di sini untuk Tron sendiri jangka waktunya itu ada pilihannya ya teman-teman. Mulai dari 30 hari yang paling pendek jangka waktunya, dan yang paling lama itu di 120 hari atau kurang lebih sekitar 4 bulan. Nah, kemudian dari setiap jangka waktu staking yang udah disediakan di sini, misalkan dari 30 hari, 60 hari, 90 hari, 120 hari, itu tuh memberikan bunga atau profit keuntungan kita berbeda-beda persentasenya. Nah, kalau misalkan kalian pilih durasi 30 hari, maka kemungkinan yang kita dapat itu sebesar 4,96%. Atau kurang lebih di sini kalian bakalan dapetin sekitar 4-5 tron dalam waktu 1 tahun ketika kalian men-staking sebanyak 100 tron dalam durasi jangka waktu 1 tahun secara berturut-turut. Sama halnya seperti deposito ya, makin lama kita men-staking, makin lama kita nyimpen aset kita di Binance, makin banyak persentase keuntungan yang bisa kita dapetin. Kayak ini yang paling lama ya 4 bulan, maka persentase yang kita dapetin juga makin besar. Nah, gitu ya. Dan di sini kalian perlu perhatikan juga ketika kalian mau memulai staking di Binance ini, kalian juga harus perhatikan di sini token atau koin mana yang memberikan bunga paling besar ketika kita melakukan staking di sini. Kayak misalkan, kalau misalkan di sini tadi gua pilih staking di Tron dengan durasi jangka waktu 30 hari, ini bunganya cuma 4,96%. Nah, kalau misalkan di Atom, gua staking di sini 30 hari, ini gua bisa dapat 10%, agak lebih gede dikit gitu. Dan kalau di sini kita lihat lagi yang lainnya, ini yang paling gede, itu yang paling kebanyakan orang pakai untuk dapetin profit dari staking ini adalah koin Cake, atau yang biasa kita kenal token dari PancakeSwap ya teman-teman. Nah, untuk koin atau token dari Cake ini sendiri, ketika kalian staking dengan durasi 30 hari, itu kalian bisa dapat profit sampai 42,25% APY-nya atau annual percentage yield-nya gitu dalam 1 tahun. Dan ketika kalian memilih 60 hari atau 2 bulan, itu kalian bisa dapat 45,47%. Dan kalau misalkan
kalian mau staking lebih lama lagi, itu kalian bisa dapat sampai 70,56%. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian untuk langkah staking ini sendiri, ketika kalian mau melakukan di staking di Cake atau di Celo ataupun di token-token lainnya, terlebih dahulu kalian harus memiliki si koin atau token dari aset yang mau kita staking. Misalkan di sini kalian mau staking Cake ya atau Pancake Swap, kalian harus punya si tokennya dulu, minimal 0,01 Cake ya kalau misalkan kalian mau staking menggunakan Pancake Swap. Nah, syaratnya di sini kalian minimal harus mempunyai sebesar 0,001 Cake. Nah, untuk cara dapetin Cake-nya di sini gimana? Nah, untuk cara dapetin si tokennya ini sendiri, ini ada dua cara ya. Satu pakai cara yang berbayar, yang kedua pakai cara yang gratisan. Nah, kalau pakai cara yang berbayar, di sini kalian bisa beli dulu si token Pancake Swap-nya dengan cara kalian masuk ke kolom market yang ada di sini. Kemudian setelah kalian masuk ke kolom market, di sini kalian tinggal scroll ke bawah, lalu kalian tinggal klik di kolom search ini tulisan Cake. Nah, kalau udah muncul Pancake Swap ini kalian tinggal klik aja trade di sini. Maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian bisa membeli dulu si Pancake Swap-nya yang mau kalian pakai nantinya untuk staking. Nah, cara belinya di sini kalian tinggal masukin aja berapa jumlah Pancake Swap yang mau kalian beli. Kayak misalkan di sini harga si Pancake Swap saat ini adalah 5,58 dolar atau satu tokennya itu kurang lebih 70 ribuan ya. Nah, di sini untuk cara belinya kalian tinggal masukin aja berapa nominal dari si Cake yang mau kalian beli. Kalau misalkan di sini kalian mau beli satu, di sini kalian tinggal masukin aja satu ya. Nah, sebelum kalian membeli, jangan lupa ini si kolom marketnya ini kalian masukin di market instan yang ada di sini, supaya si proses pembelian kalian itu langsung diproses tanpa antrian harga atau secara instan gitu. Kalau misalkan kalian pilih yang limit ini, itu transaksinya nanti akan diorder berdasarkan antrian harga gitu. Jadi kalau misalkan sekarang harga si Pancake Swap ini 5,58, kalian beli dengan harga 5,31, itu biasanya kalian nggak akan langsung dapetin Pancake Swap-nya kalau misalkan harganya ini belum menyentuh harga 5,31 sesuai harga yang kalian minta di sini. Jadi di sini biar transaksi pembelian Pancake Swap kalian itu cepat, ini metode pembeliannya kalian rubah dulu menjadi market instan yang ada di sini. Maka nanti ketika kalian udah masukin nominalnya di sini, ketika kalian klik buy, dia langsung akan memproses pembelian kalian sesuai dengan harga pembelian yang ada di sini, yang tertera di sini. Nah, ini pembeliannya sekarang di 5,59. Nah, tapi jangan lupa ketika kalian mau melakukan pembelian di Pancake Swap ini, kalian harus memiliki saldo Binance dulu atau saldo BUSD dulu. Itu kayak misalkan kalian lihat di sini ya. Nah, ini gue nggak bisa melakukan pembelian karena di sini saldo Binance USD gue ini masih 0. Nah, untuk cara ngisi atau top up si saldo Binance USD-nya ini gimana? Nah, untuk cara ngisi atau top up si saldo Binance kita, di sini kalian tinggal klik aja ke kolom wallet, lalu di sini kalian tinggal klik yang fiat and spot yang ada di sini. Kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini. Setelah muncul kayak gini, di sini kalian tinggal klik yang bagian deposit sini. Nah, setelah muncul tampilan deposit kayak gini, nanti di bagian select coin ini, di sini kalian tinggal klik, kemudian nanti di sini ada pilihan jenis-jenis koin yang mau kalian gunakan untuk mendepositkan sejumlah aset kripto kalian yang nantinya bisa kalian pakai untuk berbelanja atau membeli koin di Binance ini. Bisa menggunakan Bitcoin, ETH, USDT ataupun BNB dan juga EOS. Misalkan di sini kalian mau deposit menggunakan BNB, di sini kalian tinggal klik aja yang BNB ini. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal pilih network atau jaringan apa yang mau kalian pakai untuk mengirimkan atau memindahkan saldo BNB yang udah kalian punya sebelumnya ke jaringan BNB yang ada di Binance ini. Di sini pilihannya ada BEP2, ada BEP20, ada ERC20. Misalkan di sini kita pilih yang BEP2 ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita udah selesai memilih koinnya untuk pendepositan, kemudian di sini kita udah pilih jaringan BNB-nya. Di sini kita tinggal klik OK aja. Maka nanti di sini akan muncul alamat deposit yang bisa kita gunakan untuk mengisi saldo BNB kita. Nah, misalkan di sini kita mau mendepositkan atau memasukkan BNB dari wallet kita yang ada di Indodax. Sebenarnya di sini bisa juga dari wallet lain kayak misalkan dari toko kripto atau misalkan dari Pintu dan lain-lain. Nah, di sini gue contohin pakai Indodax karena di sini kebetulan gue electronic wallet Indonesianya itu gue pakai Indodax ya, teman-teman. Nah, caranya di sini kita tinggal buka aja akun Indodax kita. Kemudian habis itu di sini kita klik wallet kalau misalkan di sini kita udah masuk ke akun Indodax kita. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya akun Indodax atau yang belum tahu gimana cara bikin akun Indodax, itu kalian bisa lihat di video gue sebelumnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau misalkan di sini kita udah masuk ke Indodax dan udah klik kolom walletnya, nah kemudian abis itu di kolom wallet ini kita tinggal masuk ke pencarian yang ada di sini, kemudian kita cari BNB.
Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan kayak gini, ini BNB ya. Nah, di BNB ini kita klik, kemudian habis itu di sini kita tinggal klik yang kirim BNB. Nah, kebetulan ini saldo BNB gua 0 ya, jadi di sini gua nggak bisa ngirim. Di sini gua hanya sekedar nyontohin aja gimana caranya ngirim saldo BNB yang kita punya dari Indodax ini. Nah, caranya di sini kalian setting dulu jaringannya harus sama dengan jaringan Binance yang mau kalian depositkan yang ada di Binance ini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, karena di Binance ini jaringannya itu adalah BEP2, berarti jaringan Binance atau BNB kalian yang ada di Indodax ini juga harus disamain, yaitu BEP2. Nah, kalau udah, di sini kalian tinggal masukin berapa jumlah BNB yang mau kalian transferin dari Indodax kalian ke akun Binance kalian yang ada di sini. Nah, itu. Misalkan di sini kalian mau transfer semuanya 100%, semua saldo BNB kalian. Di sini kalian tinggal pilih 100%. Maka nanti semua saldo BNB yang udah kalian punya di sini itu akan dimasukin ke sini untuk ditransferkan ke sini. Tuh. Nah, tapi metode ini ada kekurangannya nih. Ketika kalian memilih deposit menggunakan Indodax, kekurangan yang paling bikin gua kesel adalah biaya penarikannya atau biaya pengiriman dari Indodax ini sangat mahal banget ya teman-teman. Sebesar 0,0075 BNB atau kurang lebih 30.000 sampai 40.000-an sekali ngirim doang. Makanya di sini mungkin buat teman-teman yang mau mindahin saldo BNB kalian, itu gua di sini lebih nyaranin sebenarnya itu menggunakan toko kripto ataupun Pintu, yang dimana biaya kirimnya atau biaya penarikannya itu jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Indodax ya teman-teman. Nah, di sini kebetulan karena gue udah lama pakai Indodax gitu dan udah terlanjur nyaman gitu pakai Indodax, makanya di sini gue fine-fine aja sih dengan biaya segini. Tapi mungkin buat kalian para pemula, gue rasa ini biayanya cukup gede sih. Nah, tapi ini cuma sekedar contoh aja ya untuk cara ngirimnya. Gitu. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah setting berapa jumlah yang mau kalian transferin ke BNB kalian di sini, kemudian di sini biaya penarikannya kalian udah setuju, kemudian nanti habis itu di sini akan dimunculkan atau ditampilkan berapa nominal total yang kita terima bersihnya yang nantinya akan dikirimkan ke sini, ke akun Binance kita. Nah, kalau udah di sini kita tinggal masukin aja alamat BNB kita yang dari Binance tadi. Caranya tinggal klik pilih alamat penarikan yang di sini. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik alamat baru. Nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini untuk label, ini kalian bisa isi atau bisa juga nggak diisi. Misalkan di sini labelnya gue isi Binance June. Nah, kemudian habis itu di kolom alamat BNB baru ini kalian tinggal pastein aja alamat pendepositan Binance yang kalian pakai di sini. Nah, yang ini ya. Nih Binance address-nya. Nah, yang ini. Ini kalian copy, kemudian habis itu kalian pastein ke sini. Nah, kalau udah kalian pastein, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal isi memonya. Nah, untuk memo ini dapatnya dari mana? Untuk memo ini kalian dapatnya dari sini, dari kolom Binance kalian yang ada di sini. Nah, ini memo ya. Ini kalian harus copy. Kemudian habis itu balik lagi ke Indodax kalian. Di sini kalian tinggal pastein memonya. Nah, kemudian habis itu langkah terakhir, di sini kalian tinggal masukin aja PIN Google Authenticator dari Indodax kalian ya, teman-teman. Apabila di sini kalian verifikasi transaksinya menggunakan Google Authenticator. Nah, tapi apabila di sini teman-teman yang verifikasinya itu menggunakan SMS, di sini nanti teman-teman tinggal masukin kodenya itu melalui kode OTP yang udah dikirimin sama Indodax-nya nanti ketika kalian melakukan pengiriman transaksi dari sini. Kalau misalkan kalian udah masukin kode OTP-nya atau misalkan udah masukin kode Google Authenticator-nya, di sini kalian tinggal klik kirim aja. Nah, maka nanti secara otomatis si saldo BNB kita yang ada di Indodax ini itu bakalan dikirimin ke si akun kita yang ada di sini gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau misalkan udah masuk akan muncul pemberitahuan kayak gini di Binance-nya. Nah, di kolom sini nih. Nah, ini tulisannya deposit successful. You have deposit 0,002 BNB tanggal sekian gitu. Nah, kalau udah masuk, kita bisa lihat si saldo kita bertambah di kolom wallet sini. Kemudian kita klik fiat and spot yang ada di sini. Maka habis itu si saldo BNB kita yang udah kita transfer dari Indodax tadi akan langsung kelihatan di sini. Nah, ini saldo BNB gua udah bertambah ya sebesar 0,02 BNB atau setara dengan $7,87, sekitar 100 ribuan ya teman-teman. Nah, cuma ini kan bentuknya masih BNB nih. Supaya si BNB ini kita bisa pakai untuk bertransaksi membeli PancakeSwap tadi yang ada di sini, itu kan harus BUSD ya. Sementara ini kita koinnya masih BNB. Nah, gimana caranya ngerubah si BNB ini supaya dia menjadi BUSD? Caranya di sini kita tinggal klik aja convert yang ada di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Di sini kalian tinggal klik aja di kolom sini yang ada tulisan USDT ini. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal pilih BNB, aset kripto kalian yang ada saldonya. Nah, yang ini. Kemudian habis itu di kolom bawah sini yang ada tulisan BTC ini, kalian klik lagi, lalu di sini kalian klik BUSD kayak gini.
Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal masukin berapa nominal yang mau kalian convert ke si BUSD ini. Di sini gue belum bisa convert BNB gue ke BUSD karena saldo gue belum mencukupi. Gue di sini cuma punya 0,02 BNB. Sementara di sini untuk minimal pengkonversian dari BNB ke BUSD itu sebesar 0,04 ya, atau kurang lebih 200 ribuan ya teman-teman, untuk bisa mengkonvert BNB kita ke BUSD. Nah, tapi apabila di sini misalkan saldo kalian udah mencukupi, misalkan di sini 0,04 ya, misalkan di sini gue klik preview, maka nanti di sini akan ditampilkan berapa total keseluruhan yang akan kita dapetin dari hasil pengkonversian BNB ke BUSD ini. Nah, ketika kita mengkonversi sebesar 0,04, itu kita nanti akan mendapatkan sebesar 15,37272 BUSD atau sekitar 200 ribuan lah ya. Kalau misalkan di sini kalian setuju dengan jumlahnya, di sini kalian tinggal klik aja konfirmasi atau klik OK. Nah, di sini gue belum bisa klik konfirmasi atau klik OK karena di sini ada tulisannya ya, balance gue kurang dari nominal yang gue minta di sini. Balance gue kan cuma ada 0,02, tapi di sini gue minta penukarannya atau konversinya di angka 0,04 itu. Karena ini cuma sekadar contoh aja ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini proses pengkonversian BNB kalian ke BUSD itu udah beres, maka nanti di sini si saldo BUSD kalian itu akan bertambah dan bisa kalian lihat di kolom wallet yang ada sini. Kemudian kalian klik Fiat and Spot. Maka nanti si saldo BUSD kalian itu akan ditampilkan di sini. Nah, dan kemudian kalau misalkan di sini saldo BUSD kalian udah bertambah, di sini kalian udah bisa langsung melakukan transaksi pembelian dari si PancakeSwap yang mau kalian beli untuk kalian pakai staking nantinya yang ada di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saldo kalian udah ada, di sini kalian tinggal beli aja si PancakeSwap-nya. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik Buy Cake. Maka nanti ketika kalian klik Buy Cake seperti biasa, si satu token cake ini itu akan langsung ditampilkan di sini di wallet kalian yang ada di sini di Fiat and Spot. Nah, ketika kalian udah memiliki si saldo PancakeSwap-nya, itu kalian udah bisa langsung melakukan staking di kolom staking yang ada di sini. Gitu. Nah, itu tadi adalah cara berbayarnya ya, teman-teman. Apabila kalian mau melakukan staking menggunakan modal kalian sendiri. Nah, kalau misalkan di sini kalian mau pakai modal gratisan, caranya gampang ya. Di sini kalian tinggal masuk ke situs AutoFaucet yang ada di sini. Ini ya, autofaucet.org. Oh ya, buat kalian yang belum tahu situs AutoFaucet ini apa, jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton channel ini, jadi situs AutoFaucet ini adalah situs yang bisa kita pakai untuk dapetin faucet gratis dengan cara mining ataupun cuma dengan cara mengklik-klik short link yang udah disediain di sini. Nah, untuk cara kerjanya sendiri ini gue udah pernah share di video sebelumnya. Kalian bisa klik link videonya yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah tahu cara kerjanya si AutoFaucet ini, mungkin udah nggak asing lagi ya. Di sini kalian bisa ngumpulin banyak jenis kripto seperti kayak misalkan ini gua klik kolom withdraw seperti Bitcoin, Ethereum dan macam-macam. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang mau staking menggunakan mode gratisan, kalian bisa manfaatin situs AutoFaucet ini untuk ngumpulin Binance Coin yang ada di sini. Nah, ini kebetulan Binance Coin gua baru ada 0,001. Nah, kalau misalkan di sini gua udah kekumpul 0,004, di sini gua bisa tinggal klik withdraw aja di sini. Nah, habis itu di sini gue tinggal withdraw si Binance Coin gue ini ke alamat Binance gue yang ada di Indodax ya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia udah masuk ke Indodax, dari Indodax ini kita tinggal kirimin lagi si Binance yang udah kita dapat dari cara gratisan tadi ke si akun kita yang ada di Binance ini. Nah, jadi itu tadi adalah cara kedua buat teman-teman yang mau dapetin modal gratisan buat staking di si Binance ini. Tuh ya teman-teman, kalau misalkan si hasil Binance gratisan kalian itu udah masuk sini, seperti biasa ya, kalian tinggal convert aja si Binance kalian menjadi BUSD supaya kalian bisa pakai untuk membeli jenis-jenis koin yang ada di market sini. Yang tentunya si koin yang kalian beli itu yang emang udah bisa di staking yang ada di sini. Jangan misalkan kalian beli koin-koin yang nggak bisa di staking gitu, jadi percuma. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian udah beli si PancakeSwap-nya, baik itu dengan cara gratisan ataupun dengan cara berbayar, di sini kalian udah bisa langsung staking si koin PancakeSwap ini dengan durasi yang kalian inginkan, baik itu mau 30 hari, 60 hari ataupun 90 hari. Nah, untuk cara stakingnya sendiri dan untuk simulasi kira-kira berapa sih profit yang gua bisa dapetin tiap harinya dari hasil staking ini. Nah, di sini gua bakal contohin untuk staking di BNB ya. Kenapa gue staking di BNB nggak di Cake? Karena di Binance ini gue baru punya koin jenis BNB aja. Gue mau beli Cake juga tadi, mau convert Binance-nya belum cukup ya. Minimal convertnya tadi harus 0,04. Sementara saldo BNB gue cuma ada 0,02. Jadi di sini gue mending langsung staking aja menggunakan koin yang gue punya. Oke, di sini gue cari BNB mana ya?
Nah, ini ada BNB. Nah, untuk staking di BNB sendiri, ini disediakan 4 pilihan jangka waktu ya teman-teman. Ada yang 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan ada yang 120 hari. Nah, di sini apabila kita mau staking yang 30 hari, kalian bisa pilih yang 30. Kalau misalkan mau yang 60 atau 2 bulan, kalian bisa pilih yang 60. Nah, kalau misalkan yang 90, kalian bisa pilih yang 90. Nah, cuma yang untuk yang staking 90 hari, ini gua belum bisa pilih karena di sini ada tulisannya sold out. Berarti udah habis, udah diambil sama yang lain. Karena untuk staking ini sendiri ada batasannya ya, teman-teman, ada batasan kuotanya. Nah, di sini karena berhubung si saldo BNB gua itu ada 0,02 dan kebetulan di sini yang tersedia yang cukup murah sesuai dengan saldo atau budget gua adalah yang di 120 hari. Jadi di sini gua pilih yang 120 hari aja ya. Di sini 0,01 batas minimalnya. Pas banget sama jumlah aset BNB gua. Nah, oke, kemudian di sini kalau misalkan di sini kita udah memilih staking dengan jangka waktu 120 hari, di sini kita langsung klik stake now aja. Setelah kita klik stake now, nanti akan muncul tampilan kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di kolom sini, kolom lock amount ini, di sini kita tinggal masukin aja berapa jumlah atau nominal dari aset kita yang mau kita staking di sini. Misalkan ini ya. Nah, setelah gua masukin nominalnya di sini, ini kelihatan ya berapa pendapatan yang bisa gua dapat ketika gua men-staking aset gua selama 120 hari di sini. Nah, ini adalah estimasi pendapatan yang akan gua dapat dengan cara men-staking si kripto gua selama 120 hari. Kurang lebih pendapatan gua sebesar 0,000875998. Kenapa kecil? Karena di sini nominal staking yang gua masukin juga kecil. Jadi pendapatannya juga sedikit kecil. Jadi di sini sederhananya makin gede nominal yang kita masukin, maka makin besar juga profit koin yang bisa kita dapetin dari hasil staking ini. Dan just info buat kalian, ketika kalian men-staking koin kalian dalam jangka 120 hari ini, itu si koin kalian atau si BNB kalian itu akan di-lock selama 120 hari. Jadi nggak akan bisa kalian ambil sebelum masa stakingnya ini berakhir. Jadi hampir sama kayak deposito ya, itu prinsipnya kalian mesti endapin atau mesti kalian simpen selama 120 hari. Dan baru bisa kalian unlock atau baru bisa kalian ambil kembali setelah si 120 hari ini selesai. Kayak misalkan ini ya, ada tertulis di sini stake date atau tanggal stakingnya. Tanggal stakingnya hari ini gue staking di tanggal 17 jam 11.59. Nah, dan di sini ada tulisan juga interest ended-nya atau batas akhir penstakingan ini itu akan otomatis berakhir di tanggal 16 bulan 7 2022 jam 7 pagi. Jadi kalian perlu pahami ya, ketika kalian udah melakukan staking di sini mulai dari tanggal 18 bulan 3 2022 hingga tanggal 16 bulan 7 2022 itu kalian nggak akan bisa mengotak-atik atau mengambil aset kalian yang udah kalian staking di sini. Nah, tapi untungnya di sini ketika kita melakukan staking, kita tiap harinya akan mendapatkan bunga atau profit dari hasil staking yang udah kita lakukan di sini. Itu ya teman-teman. Jadi setiap harinya kita bakal dapat profit dari bunganya. Yang si bunganya ini bisa langsung kita simpan ke wallet kita, yang dimana nanti ketika udah masuk ke wallet itu kita udah bisa langsung pakai untuk bertransaksi jual beli di Binance ini, ataupun bisa langsung kita transfer ke Indodax kita ataupun ke electronic wallet kita yang lain seperti toko kripto dan lain-lain. Tapi untuk si aset yang udah kita staking ini nggak bisa kita otak-atik dulu sebelum si masa staking ini berakhir. Itu sama kayak deposito lah ya, ada jangka waktunya. Nah, kemudian habis itu ini penjelasannya kenapa di sini dapatnya kecil, padahal di sini kan kita persentasenya 12,99% Bang, APY-nya atau profitnya. Tapi kenapa di sini cuma dapatnya 0,0008 gitu? Harusnya kan kalau misalkan ini 12%, kemudian kita di sini naruhnya 0,02, harusnya kan kita dapatnya 0,003 Bang. Kenapa di sini kok malah jadi lebih kecil bunganya? Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini tuh disebut estimasi APY atau annual percentage yield atau persentase tahunan. Jadi persentase ini dihitung berdasarkan persentase selama 1 tahun. Kenapa ini dapatnya kecil? Karena di sini kita ngambilnya itu bukan selama 1 tahun gitu. Di sini kita ngambilnya cuma selama 4 bulan. Nah, kalau misalkan di sini bunganya sebesar 12,99% itu untuk 12 bulan, otomatis kita di sini nggak akan dapetin 12,99% full profitnya. Kita dapatnya 12% dibagi 3 karena di sini kita ngambilnya cuma 4 bulan. Berarti kalau misalkan 12,99 dibagi 3, misalkan ini ya, gue hitung dulu, 12,99% dibagi 3, itu kita dapat bunganya cuma sekitar 4,33%. Tuh, kalau misalkan kita mau dapetin sebesar 12,99% bunganya full, berarti nanti ketika si stakingnya ini udah berakhir, kita tinggal lanjutin lagi aja sampai 1 tahun gitu. Udah 120 hari, kita lanjut 120 hari lagi. Udah 120 hari staking habis, kita lanjut
lanjut lagi 120 hari sampai full 1 tahun, maka nanti kita akan dapat sebesar segini profitnya. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah setuju dengan bunga yang kalian terima, terus kemudian dengan jangka waktu yang udah ditampilkan di sini kalian tinggal klik aja yang ini ya, I have read and agree to Binance Staking Service Agreement. Di sini kalian tinggal checklist dan kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik confirm aja. Nah, kemudian abis itu setelah kita selesai melakukan staking, untuk bisa melihat progress staking kita itu di mana bang? Di sini kita tinggal masuk aja ke kolom wallet kita yang ada di sini. Kemudian abis itu di sini kita klik kolom earn yang ada di sini. Nah, maka nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kita tinggal klik kolom staking yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi di kolom ini kita bisa ngelihat progres atau perkembangan dari aset yang udah kita staking di Binance ini. Nanti setiap harinya atau setiap minggunya itu akan kelihatan di sini di kolom action ini yang ada tulisan redeem earlier ini. Itu nanti di sini akan muncul atau kelihatan berapa banyak bunga yang udah kita dapat per harinya atau per minggunya di sini. Nah, dan kemudian apabila di sini kalian mau cairin si bunga tersebut atau si profit yang udah kalian dapat dari hasil staking kalian di sini, itu kalian tinggal klik aja kolom redeem earlier yang ada di sini. Maka nanti si bunganya akan otomatis langsung ditransfer ke wallet kalian yang ada di sini ya, yang ada di Fiat and Spot ini, dan akan otomatis si bunga tersebut menambahkan jumlah saldo utama kalian yang ada di sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara staking ini lebih simpel ya untuk dapetin profitnya, nggak seperti trading yang resikonya tuh lebih besar, yang dimana di sini kalian mesti pantengin layar, harus pantengin market. Nah, untuk staking ini kita lebih nyantai sih. Di sini prinsipnya kita biarin aja si kripto kita bekerja sendiri untuk menghasilkan kripto untuk kita tanpa perlu kita harus trading ataupun mining. Sama seperti deposito ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelebihan dari staking ya. Nah, staking ini juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Apabila nilai dari kripto yang kita staking ini turun, maka otomatis nilai pendapatan kita juga turun gitu. Karena di sini kan kita dapat profitnya itu bukan dari hasil uang real, tapi di sini kita dapat profitnya kripto. Meskipun gua dapat profit bunga BNB-nya itu tiap hari rutin, tapi kalau nilai BNB-nya ini turun, misalkan dia turun nilainya jadi 1 juta, otomatis nilai tukar dari BNB gua ini juga nantinya akan turun setelah si 120 hari itu berakhir. Jadi di sini pentingnya buat teman-teman ketika kalian mau melakukan staking, kalian itu wajib menganalisa terlebih dahulu dan mengetahui aset kripto yang mau kalian gunakan untuk staking itu apakah fundamentalnya bagus ataupun projectnya kuat apa enggak. Apabila kalian mau staking dengan jangka waktu yang lebih panjang. Nah, di sini kalau untuk Binance sendiri, gue lebih pede sih untuk staking di Binance. Kenapa? Karena Binance harganya cenderung lebih stabil. Kalaupun dia turun, dia mungkin nggak akan turun sampai ngedrop banget jika dibandingkan dengan koin-koin mincin lainnya. Jadi enaknya staking ini sambil gua nunggu harga Binance naik, di sini gua bisa dapetin bunga tambahan ketika gua melakukan staking. Jadi misalkan nanti setelah 120 hari berakhir dan harga Binance-nya naik, di sini aset gua udah bertambah berkali-kali lipat ya. Satu dari kenaikan harga Binance-nya, yang kedua gua juga dapetin profit atau bunga yang gua dapat ketika gua melakukan staking di Binance ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah cara buat dapetin profit dari kripto dengan cara yang cenderung lebih gampang jika dibandingkan dengan cara mining ataupun cara trading gitu ya teman-teman. Karena di sini kita nggak perlu berdagang, nggak perlu mining, kita cuma tinggal simpan aset kita. Habis itu di sini kita langsung dapat bunganya tiap hari ataupun tiap minggu. Oke, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau misalkan masih ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya teman-teman. Atau di sini kalian bisa langsung follow dan mention aja pertanyaan kalian ke Twitter gua di @jun_sinaga ya. Dan seperti biasa, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!